jumlah perempuan itu lebih banyak dari laki-laki. Di data BPS kita, mau itu di tingkat Kabupaten Situbondo, di tingkat Provinsi Jawa Timur, bahkan Indonesia, ya jumlah perempuan itu lebih banyak. Tetapi sekalipun jumlah perempuan itu lebih banyak, tetapi berdasarkan data juga jumlah perempuan, angka putus sekolah misalnya, partisipasi lama sekolah juga. Jadi perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Jadi kita menang di populasi, tetapi dari sisi pendidikan kita masih kurang dari laki-laki. Jadi angka pendapatan per kapita penduduk itu, jadi penyumbang terbesar itu tetap laki-laki. Perempuan tetap angkanya sangat kecil. Budaya patriarki itu, masyarakat kita itu masih memandang bahwa perempuan itu cukup 3M lah. Maca, masak, mana. Dan itu paling banyak pemikiran-pemikiran itu di daerah pedesaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, balik maning ning podcast Hengono Tunggale Jawa Pos Radar Banyuwangi. Senang sekali saya Devi Fatihatul Asliha kembali hadir menemani Anda semua dalam pembahasan yang tentunya sangat spesial dan juga relevan bagi pembangunan di Jawa Timur. Kita semua tahu bahwa perempuan bukan hanya berperan sebagai pendamping keluarga, tetapi juga sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi dan juga sosial masyarakat. Ketika perempuan berdaya, maka keluarga akan sejahtera, anak-anak akan mendapatkan pendidikan yang lebih baik, dan juga roda perekonomian daerah akan bergerak lebih maju. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa tantangan perempuan untuk bisa mandiri dan berdaya masih cukup besar, mulai dari keterbatasan akses, persoalan budaya, hingga minimnya kesempatan untuk memperoleh pelatihan dan modal usaha. Menjawab tantangan itu, lahirlah sebuah program strategis yang digagas langsung di tingkat provinsi, yaitu program Jawara, Jawa Timur Wanita Sejahtera. Program ini merupakan upaya nyata untuk mendorong kemandirian ekonomi perempuan, memperluas kesempatan usaha, serta memperkuat peran perempuan sebagai motor penggerak kesejahteraan keluarga dan juga masyarakat. Dan hari ini kita sangat beruntung sekali karena telah hadir bersama kita narasumber istimewa, salah satu sosok perempuan inspiratif sekaligus anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi E dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Telah hadir bersama kita Ibu Hajah Zainia, sarjana agama Magister Ekonomi yang kerap dipanggil dengan Ibu Zeni. Baik, Ibu Zeni akan berbagi banyak hal mulai dari latar belakang lahirnya program Jawara, implementasi di lapangan, dampak yang sudah terlihat, hingga peran DPRD dalam memastikan keberlanjutan program ini. Baik Ibu, selamat malam. Selamat malam Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah baik. sehat. Hari ini lancar semua kegiatan Ibu? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah semua. lancar, baik. Sebelum saya masuk lebih jauh membahas tentang program Jawara, saya ingin mengenal sosok Ibu lebih dekat terlebih dahulu nih Ibu. Ibu, apa yang awalnya memotivasi Ibu untuk terjun ke dunia politik hingga akhirnya bisa menjadi bagian dari Komisi E di DPRD Provinsi Jawa Timur, Ibu? Kalau bicara apa yang menjadi motivasi saya, Ya. berarti ini mereview histori perjalanan Betul. saya sebagai seorang perempuan desa. Baik. Bahwa sejatinya saya ini adalah perempuan yang terlahir di desa. Kemudian saya ikut suami saya di daerah yang cukup terpencil menurut saya pada waktu itu. Saya tinggal di Sopet bersama suami saya di Kecamatan Jangkar. Lalu di sana saya melihat satu situasi dan kondisi yang menurut saya butuh sentuhan-sentuhan kebijakan. Baik. Ketika saya berada di Sopet di tahun 1997, pada waktu itu akses listrik masih belum masuk, infrastruktur jalan juga luar biasa rusak seperti itu. Kemudian air juga sulit, sehingga saya merasa bahwa kondisi seperti ini perlu ada perubahan. Maka tentu ketika ini harus ada arus perubahan, kita tidak bisa duduk diam. Tetapi kita harus memulai. Dari mana kita memulai? Tentu dari diri kita sendiri. Berangkat dari keprihatinan itu juga ternyata sejalan juga dengan keinginan guru kami, Almarhumah Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad. Beliau selain sebagai pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo, kebetulan beliau juga diberikan amanah sebagai Ketua DPC P3 Kabupaten Situbondo.
Akhirnya di tahun 2008 itu karena kebetulan saya berprofesi sebagai tenaga pendidik, sebagai guru, tahun 2008 saya diangkat menjadi PNS, pegawai negeri sipil. Lalu saya matur ke beliau menyampaikan bahwa saya lolos menjadi PNS, tetapi alhamdulillah beliau melarang saya untuk melanjutkan menjadi PNS. Jadi bahasa beliau, santri saya itu sudah banyak yang jadi pegawai negeri, tetapi saya berkeinginan ada alumni putri yang bisa membantu perjuangan politik saya di Partai Persatuan Pembangunan. Akhirnya saya diminta oleh beliau untuk mundur, tidak melanjutkan. Akhirnya saya mundur. 2009 akhirnya bersatulah antara keinginan saya yang ingin membuat perubahan pada waktu itu minimal di daerah saya dengan keinginan guru kami Kefawaid. 2009 akhirnya saya nyalon. Alhamdulillah pada waktu itu saya terpilih dan P3 menang. Di Kabupaten Situbondo saya diberikan amanah sebagai Ketua DPRD Kabupaten Situbondo di usia 32 tahun pada waktu itu. Jadi sekali lagi yang memotivasi kami itu ada dua hal. Pertama memang keterpanggilan kami sebagai seorang santri untuk mengikuti jejak perjuangan politik guru, dalam hal ini Kefawaid. Yang kedua kami ingin ada perubahan di sekitar, minimal pada waktu itu bayangan kami di sekitar daerah kami, di desa kami, di kecamatan kami, syukur-syukur di kabupaten kami. Tentu perubahan itu kita tidak bisa duduk diam. Artinya harus kita tampil ke gelanggang pengambil keputusan, kebijakan strategis. Jadi mau di eksekutif ataupun di legislatif. Maka itulah yang menjadi motivasi saya untuk terjun ke politik praktis, kemudian menjadi anggota DPRD di Kabupaten Situbondo 2 periode menjadi pimpinan. Alhamdulillah hari ini kami juga diberikan amanah oleh masyarakat Kabupaten Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi untuk melanjutkan perjuangan menjadi DPRD Provinsi Jawa Timur, dan hari ini kami sudah juga periode kedua di Provinsi Jawa Timur. Kenapa Komisi E? Kenapa pendidikan? Karena memang Komisi E ini kami pilih sesuai dengan passion kami. Jadi kami itu sebagai perempuan yang tentu kami merasakan bagaimana kondisi pendidikan kesehatan ini butuh kebijakan-kebijakan taktis strategis yang itu dilakukan oleh orang yang memang paham terhadap urusan-urusan pendidikan dan kesehatan, termasuk urusan perempuan. Jadi kalau kita ada istilah nih, jika Allah tidak akan berubah nasib satu kaum ketika Allah sendiri tidak merubahnya. Maka berangkat dari inilah yang memotivasi kami terjun ke politik praktis, menjadi pimpinan DPRD di Situbondo dan lanjut ke Jawa Timur mengambil di Komisi E. Luar biasa sekali Ibu. Nah Ibu berbicara tentang perjuangan perempuan tentu tidak bisa dilepaskan dari isu kesetaraan gender ya Ibu. Kita tahu hingga saat ini tuh masih banyak anggapan bahwa perempuan tuh sebaiknya cukup berperan di ranah domestik. Padahal kenyataannya tuh banyak perempuan yang justru menjadi motor penggerak ekonomi keluarga. Nah menurut Ibu apakah isu kesetaraan gender ini masih menjadi tantangan besar bagi Ibu tersendiri? Ya, ini memang ketika kita bicara kesetaraan gender ini menjadi isu yang tidak akan pernah usang untuk diperbincangkan, dibahas dan didiskusikan. Mengapa demikian? Karena memang populasi jumlah perempuan itu lebih banyak dari laki-laki. Di data BPS kita, mau itu di tingkat Kabupaten Situbondo, di tingkat Provinsi Jawa Timur, bahkan Indonesia, ya jumlah perempuan itu lebih banyak. Tetapi sekalipun jumlah perempuan itu lebih banyak, tetapi berdasarkan data juga jumlah perempuan, angka putus sekolah misalnya, partisipasi lama sekolah juga. Jadi perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Jadi kita menang di populasi, tetapi dari sisi pendidikan kita masih kurang dari laki-laki. Itu dari sisi pendidikan. Belum lagi kalau kita melihat pada posisi bagaimana keterlibatan perempuan dalam program pembangunan, lebih miris lagi. Jadi amat sangat sedikit perempuan itu yang menjadi subjek pembangunan. Yang ada itu perempuan itu menjadi objek pembangunan, seperti itu ya. Maka tentu ketika perempuan sangat sedikit yang menjadi subjek pembangunan, angkanya itu sangat jomplang, tentu ini juga berpengaruh terhadap kemandirian ekonomi perempuan. Jadi
angka pendapatan per kapita penduduk itu, jadi penyumbang terbesar itu tetap laki-laki. Perempuan tetap angkanya sangat kecil. Jadi tingkat kemandirian ekonomi perempuan itu masih kalau dibandingkan dengan laki-laki masih lebih tinggi laki-laki. Jadi memang berangkat dari kondisi ini karena memang ada budaya patriarki, dogma-dogma agama yang kemudian itu ditafsirkan secara tekstual bukan kontekstual, maka kemudian itu menjadi tantangan sendiri terhadap kemandirian ekonomi perempuan. Kira-kira kenapa isu kesetaraan gender ini masih terus ada dan tidak ada habisnya gitu Ibu, menurut Ibu sebagai Komisi E di DPRD? Ya, karena ada banyak faktor ya, pertama yang tadi saya bilang budaya patriarki. Betul. Jadi budaya patriarki itu masyarakat kita itu masih memandang bahwa perempuan itu cukup 3M lah. Maca, masak, mana. Betul. Dan itu paling banyak pemikiran-pemikiran itu di daerah pedesaan, di kantong-kantong kemiskinan. Betul. Seperti itu. Sehingga rata-rata di daerah pedesaan ini angka pernikahan dini itu masih tinggi, angka perceraian itu masih tinggi, kemudian angka kematian ibu dan angka kematian bayi pun ini posisinya lagi-lagi tetap di kantong-kantong kemiskinan, dan di situ rata-rata perempuan itu dengan budaya patriarkinya yang kemudian membuat mereka itu tidak bisa keluar dari posisi dia sebagai fungsi domestik ansih, tidak lagi mengambil fungsi-fungsi publik. Makanya kemudian isu ini tidak akan pernah usang dan selesai untuk kita bahas secara bersama-sama. Baik, berarti hal itu juga yang menjadi latar belakang untuk terbentuknya program Jawara ini, atau mungkin ada latar belakang lainnya Bu, agar kita bisa mengenal lebih dalam dari program Jawara ini. Ya, makanya kemudian dari narasi yang kami sampaikan itu kita melihat bahwa ternyata jumlah perempuan banyak nih. Betul. Tetapi angka perceraian itu tinggi. Sehingga ketika angka perceraian tinggi, rata-rata itu perempuan itu banyak menjadi pemegang kendali tumpuan ekonomi utama di keluarga. Sebagai seorang ibu, kemudian dia berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya, misalnya seperti itu. Maka kita lihat bahwa banyak perempuan-perempuan yang rentan miskin, banyak perempuan yang dengan dia punya beban ganda, bukan hanya sebagai seorang istri, tapi dia juga sebagai seorang ibu yang kemudian dengan keterpanggilannya karena kondisi kemiskinan itu dia harus mencari nafkah untuk menjadi penopang kehidupan di dalam keluarga itu. Jadi angka pendapatan perempuan yang rendah sehingga berakibat kepada angka pendapatan perempuan rendah. Maka tentu ini perlu sentuhan kebijakan dari pemerintah. Betul. Karena perempuan itu banyak punya keinginan. Perempuan itu banyak punya cita-cita. Perempuan itu punya keterampilan. Tetapi kemudian keinginan, cita-cita, keterampilan, potensi tidak didukung oleh infrastruktur yang ada di sekitarnya. Dalam arti dia kadang kesusahan modal nih. Mau dapat dari mana? Saya punya kemampuan ini tapi saya nggak punya modal. Saya nggak bisa mau starting dari mana. Ketika dia tidak memiliki modal apapun, maka itulah yang kemudian memantik pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hari ini gubernur dan wakil gubernur termasuk DPRD Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Komisi E, karena memang Komisi E itu mitranya itu selain pendidikan kesehatan itu adalah dinas sosial. Jadi program Jawara ini melekatnya itu OPD-nya di dinas sosial. Adalah bagian dari mitra kami. Maka kondisi perempuan yang seperti itulah yang kemudian melahirkan program yang namanya Jawara, seperti itu, Putri Jawara. Baik. Jadi karena Jawara ini hanya salah satu salah satu dari berbagai program sosial yang digelontorkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi di Provinsi Jawa Timur itu ada namanya KIP, Kewirausahaan Inklusif Produktif. Jadi ada beberapa sasaran nih, ada sekitar 8 sasaran untuk KIP ini. Pertama adalah untuk keluarga penyandang disabilitas berat. Jadi kita lihat nih di masyarakat kita itu kan juga banyak difabel. Yang kemudian karena kondisinya dia
kesulitan akses dan kesulitan modal untuk meng-create apa yang menjadi potensinya. Maka ini juga menjadi bagian dari sasaran program KIP ini, kewirausahaan inklusif produktif. Kemudian yang kedua ada keluarga sasaran sekolah rakyat. Jadi hari ini kan Pak Presiden punya program SR, sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat ini yang kita sasar itu kan termasuk keluarga miskin. Maka anaknya sekolah di sekolah rakyat, keluarganya yang memang tidak memiliki kemampuan yang cukup seperti itu di bawah garis kemiskinan, ini juga menjadi sasaran dari program KIP ini. Kemudian ada kelompok rentan bencana. Jadi daerah-daerah tertentu nih yang rawan bencana dalam kondisi-kondisi tertentu ini juga menjadi sasaran dari program ini. Kemudian ada perempuan pencari nafkah utama seperti janda-janda yang kemudian dia masih ketanggungan anak, ketanggungan orang tua seperti itu ya. Dia menjadi single parents, maka ini juga menjadi sasaran dari program ini. Kemudian ada keluarga korban nafsa dan HIV/AIDS. Gitu ya. Kita tahu bahwa keluarga korban ini kan kadang mereka terisolir lingkungannya, terisolir pergaulannya, sehingga tentu akses ekonomi juga terbatas. Maka kemudian ini juga menjadi bagian dari sasaran program KIP ini. Kemudian ada keluarga korban pasung, ada keluarga pekerja migran, kemudian ada keluarga beresiko stunting yang memang anaknya punya berkebutuhan khusus karena memang tidak memiliki gizi yang cukup. Kemudian ada program Putri Jawara dan KPM Jawara. Jadi program Putri Jawara dan KPM Jawara ini adalah salah satu dari program KIP. KIP bukan Khofifah Indar Parawansa ya, tapi kewirausahaan inklusif produktif. Baik. Nah, bagaimana program Jawara ini tuh selaras dengan visi pembangunan di Jawa Timur khususnya dalam konteks pemberdayaan ekonomi perempuan, Ibu? Ya, di Jawa Timur itu kan ada program Jatim Sejahtera. Baik. Maka KIP ini yang di dalamnya di situ ada Putri Jawara, ada KPM Jawara, ini adalah salah satu penerjemahan dari visi misi gubernur dan wakil gubernur. Jadi memang kalau ditanya apakah ini selaras nih, ini memang selaras. Karena ini adalah program turunan dari visi misi gubernur dan wakil gubernur jilid kedua. Seperti itu. Baik. Apakah program Jawara ini menyasar kelompok perempuan tertentu, misalnya ibu rumah tangga saja atau pelaku UMKM saja, atau justru terbuka untuk semua kalangan perempuan, Ibu? Tadi yang saya bilang, jadi kelompok rentan ya, perempuan kelompok rentan. Baik. Jadi ketika kita bicara Putri Jawara, Putri Jawara ini ada dua segmen nih yang kita sasar. Pertama adalah perempuan yang punya embrio usaha. Dia masih belum punya usaha nih, tetapi dia mau melangkah untuk berusaha, tapi dia nggak punya modal. Maka ini bisa disasar dari Putri Jawara. Kemudian ada perempuan yang memang punya usaha, tapi butuh dikembangkan. Maka ini juga bisa menjadi sasaran yang kedua. Jadi bukan hanya untuk mereka yang punya usaha, tapi mereka yang ingin berusaha itu juga bisa disasar dari program Putri Jawara ini. Nah, perempuan-perempuan lain yang tidak masuk dalam dua kategori ini, ketika dia masuk dalam kategori tadi yang saya sampaikan, keluarga penyandang disabilitas, keluarga yang punya SR seperti itu ya. Kemudian keluarga korban HIV/AIDS seperti itu. Lah itu juga bisa masuk menjadi sasaran dari program KIP. Betul. Setelah memahami latar belakang dan tujuan dari program Jawara ini, Bu, tentu menarik untuk melihat seperti apa gambaran nyata di masyarakat. Bisa mungkin Ibu ceritakan salah satu contoh bagaimana bentuk konkret dari program Jawara ini di lapangan? Jadi kalau bicara seperti apa program Jawara di lapangan, tetap ini butuh kolaborasi. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur kan tidak bisa meng-create program ini sendiri. Jadi perlu ada monitoring dan pendampingan dari pemerintah kabupaten, dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kabupaten. Makanya kemudian ketika usulan dan segala macam itu ya prosesnya tetap dari bawah. Jadi tetap dari Dinas Sosial Kabupaten Kota. Karena yang lebih paham terhadap kondisi yang ada di bawah ya Dinas Sosial Kabupaten Kota. Karena sasaran ini
mereka itu harus masuk di dalam data SEN. Apa data SEN itu? Adalah data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi yang kita prioritaskan itu adalah mereka memang yang berada di bawah garis kemiskinan. Lalu kemudian modelnya itu adalah berupa bantuan keuangan. Jadi uang itu ditransfer kepada rekening masing-masing penerima sebesar 3 juta. Maka tentu kita berharap bagaimana bantuan ini bisa produktif, tidak konsumtif seperti itu. Makanya untuk itu butuh pendampingan, butuh monitoring. Jadi makanya kemudian ada pendamping untuk program Jawara ini memang ada. Seperti itu, termasuk kami berharap Dinas Sosial juga proaktif untuk bukan hanya melakukan rekrutmen sasaran ketika di awal, tetapi ketika sudah dapat ini perlu ada pendampingan sehingga output yang diharapkan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur agar perempuan yang mendapatkan uang 3 juta ini kemudian punya kemandirian ekonomi, ini memiliki tingkat keberhasilan dengan persentase di atas 50%. Gitu ya. Jadi kalau kemudian dari 100 nih yang terima, misalnya situ Bondo 100 yang terima, oh ternyata yang sukses untuk menjadi wirausahawan perempuan hanya 30. Jadi kalau hanya 30 berarti program ini di Kabupaten Situbondo bisa kita katakan gagal. Jadi kita berharap di atas 50% lah. Jadi masyarakat yang menerima ini bagaimana bisa dimaksimalkan untuk penguatan potensi ekonomi. Baik. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa ada pendampingan dan juga mentoring. Nah, apakah selain pendampingan ada pelatihan atau program khusus sehingga ketika sudah ada modal usahanya mereka dilatih untuk memanfaatkan modal usaha itu dengan baik dan juga menjalankan usaha itu dengan baik? Apakah ada, Ibu? Kalau di kami itu programnya dalam bentuk bantuan keuangan gitu ya. Bantuan keuangan. Ya, makanya ketika ini butuh pelatihan, butuh pendampingan, kami itu di Provinsi Jawa Timur juga punya UPT namanya UPT BLK, Balai Latihan Kerja. Baik. Yang kemudian di BLK itu ada yang namanya program pelatihan mobile unit. Jadi artinya melakukan pelatihan tetapi yang mendekati sasaran sejumlah 16 orang. Nah, di Kabupaten Situbondo ini ada BLK yang di dekatnya Pondok Pesantren Wali Songo itu, maka mungkin bisa bersinergi di situ. Jadi ketika masyarakat si A nih dia punya program dapat bantuan 3 juta. Kan ini di mapping nih. Makanya ini kan perlunya adanya pendamping, kemudian dimentori oleh Dinas Sosial untuk melakukan mapping potensi. Oh, mereka yang dapat bantuan 3 juta nih, ternyata ini konsentrasinya di tata boga. Nah, maka kemudian mungkin mereka yang punya potensi yang sama di tata boga ini, misalnya sejumlah 16 orang nih. Nah, ini bisa dikumpulkan lalu bisa menjadi sasaran dari program pelatihan yang ada di BLK. Ini juga punya pemerintah Provinsi Jawa Timur. Itu bentuk pelatihan pendampingan yang bisa dilakukan provinsi melalui BLK. Nah, kalau misalnya tidak menutup kemungkinan kabupaten kota juga punya program pelatihan tersendiri untuk penguatan ekonomi perempuan. Jadi kan bisa saling melengkapi. Jadi mereka yang udah dilatih dengan skill-skill tertentu kemudian dapat modal, maka kemudian ini gayung bersambut gitu ya. Betul. Bisa menjadi satu kekuatan yang bisa bersama antara sentuhan kebijakan dari provinsi dengan sentuhan dari kabupaten. Jadi lagi-lagi ini butuh koordinasi secara bersama-sama, butuh sinergitas. Gak bisa kami saja. Kalau pelatihan yang melekat di Jawara tidak ada. Tetapi di OPD lain yang bisa bersinergi dengan Dinas Sosial itu ada. Jadi kalau di kami itu pelatihan pendampingan ini biasanya itu adanya di BLK. Nah, BLK itu kebetulan milik Provinsi
Jawa Timur. Baik. Tadi Ibu menjelaskan bahwa setidaknya target keberhasilan ada di angka 50% ya Di Ibu? atas Di atas 50%. 50%, baik. Sampai saat ini di daerah mana saja Ibu program Jawara sudah berjalan dan dirasakan manfaatnya hingga di atas 50% itu? Kalau pada posisi berhasil di atas 50%, karena ini masih posisi tahun pertama, program ini landing seperti itu ya di tahun 2025 ini pun kemarin itu yang tersalur itu baru yang di APBD Indo. Dari 38 kabupaten kota ini, kalau di APBD Indo itu masih baru posisi 15 kabupaten kota. Tapi alhamdulillah kemarin kita sudah mengesahkan di APBD perubahan. Dan insya Allah 38 kabupaten kota ini semuanya juga bisa menjadi sasaran dari program Jawara ini. Seperti itu. Kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial, dengan teman-teman anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sesuai dengan dapilnya masing-masing juga untuk turut mensukseskan program ini. Jadi kalau di perubahan APBD udah rata nih 38 kabupaten kota. Tapi kalau di Indo kemarin ini baru 15 kabupaten kota. Jadi kalau kita bicara evaluasi keberhasilan hari ini tentu masih prematur ya. Apakah sejauh mana nih tingkat keberhasilannya berdasarkan skala dan angka. Nah mungkin di 2026 bisa kita lihat seperti apa progresnya selama 1 tahun berjalan. Baik. Nah jadi cakupannya memang sudah luas sekali ya Ibu. Nah kalau bicara program sebesar ini pasti ada pembiayaan yang disiapkan oleh pemerintah. Boleh mungkin Ibu jelaskan seberapa besar anggaran yang dialokasikan untuk program Jawara ini Ibu? Kalau kemarin itu program di APBD Indo yang saya awal sampaikan itu baru sekitar 5,9 M untuk 1.610 sasaran. Alhamdulillah pada posisi hari ini kami dari Komisi E memperjuangkan bagaimana ini bisa lebih maksimal. Dan insya Allah kemarin itu sudah bisa teranggarkan di angka 32,9 miliar. Artinya sekitar 10.080 kelompok sasaran. Baik. Bagaimana cara perempuan mungkin di berbagai daerah dapat mengakses atau mendaftar menjadi peserta program Jawara ini? Apakah mungkin pemilihannya dari pemerintah atau mereka bisa inisiatif mandiri untuk mendaftar Ibu? Ya, dua top down dan bottom up sama-sama bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Jadi kalau top down nih, karena Dinas Sosial itu sudah punya data sen ya, maka mereka yang akan mendapatkan program Jawara ini bisa dipilihkan dari orang-orang yang sudah masuk di dalam data sen. Nah itu namanya top down. Kemudian ada bottom up. Jadi kalau misalnya ada perempuan-perempuan di sekitar kita yang merasa kesulitan terhadap akses modal usaha dan segala macam, sementara dia memang kelompok yang tidak mampu, maka tentu dia bisa menyampaikan itu melalui desa melalui camat atau langsung kepada Dinas Sosial. Nanti Dinas Sosial nih akan melihat ini masuk kriteria atau tidak. Ini bisa diusulkan atau tidak berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Cuma memang yang pakem hari ini sementara ini adalah mereka penerima ini yang sudah masuk di dalam data sen. Baik. Sejauh ini tantangan terbesar dalam menjalankan program Jawara ini apa Bu di lapangan? Perilaku masyarakat mungkin ya. Jadi itu tantangan terbesarnya. Walaupun tidak semuanya ya, tapi rata-rata masyarakat kita itu masih budaya ketergantungannya itu tinggi. Jadi sangat tergantung terhadap bantuan-bantuan. Jadi mereka senang nih kalau dapat bantuan. Jadi ketika mereka senang dapat bantuan, kadang bantuan itu lalu tidak produktif mereka gunakan. Tetapi menjadi sesuatu yang sifatnya konsumtif. Jadi uang 3 juta itu lalu tidak digunakan untuk modal usaha, tetapi kemudian digunakan untuk konsumsi sehari-hari yang itu juga memang kebutuhan mereka. Maka itu kira-kira yang menjadi tantangan ya. Tantangan internal dari perilaku dan budaya masyarakat sendiri. Jadi ini uang bantuan nih kan nggak ada pertanggungjawabannya juga dan seterusnya seperti itu. Ya udah, saya hari ini dapat uang 3 juta, urusan modal usaha gampang lah berpikir di lain waktu, lalu ini dijadikan konsumsi. Itu tantangannya. Walaupun memang tidak semua seperti itu. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua tentu adalah rasa tanggung jawab dan kolaborasi
lintas sektor yang ini perlu dikuatkan dan ini perlu menjadi tantangan. Jadi bukan karena ini program pemerintah Provinsi Jawa Timur lalu Pemkab nih angkat tangan. Ya udahlah, yang penting uangnya tersalur, ini mau jadi apa, kemudian mereka usahanya apa, mereka nggak peduli, ya nggak bisa begitu. Itu yang menjadi tantangan. Makanya kemudian sering saya sampaikan bahwa mau program sebagus apapun dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, tetapi kemudian tidak ada pendampingan, monitoring, mapping dari pemerintah kabupaten, baik itu OPD-nya termasuk pemerintah ujung terendah dari pemerintah yaitu pemerintah desa, itu abai dan acuh terhadap program ini, nonsen program itu bisa jalan dengan baik. Maka koordinasi lintas sektor ini yang menjadi tantangan juga. Menurut saya dua hal itu sih yang menjadi tantangan. Lalu langkah apa yang diambil oleh DPRD atau instansi terkait dalam menghadapi tantangan tersebut, Ibu? Kalau kami di tingkat pemerintah Provinsi Jawa Timur, alhamdulillah dinas sosial ini berkoordinasinya intens nih dengan anggota DPRD khususnya Komisi E yang jadi mitra. Seperti itu ya, sehingga di mana program itu mau diluncurkan, mau diberikan, lah biasanya teman-teman anggota dewan dari Komisi E itu didatangkan. Untuk apa? Agar supaya tahu kondisi real di lapangan, kemudian dia juga turut serta untuk memberikan support, motivasi dan dorongan terhadap koordinasi lintas sektor yang tadi saya bilang, seperti itu ya. Jadi kayak kemarin itu ada pembagian di daerah Besuki misalnya, maka anggota DPRD datang nih ke situ. Nah itu kami di tingkat kabupaten, di provinsi seperti itu. Di tingkat kabupaten kami berharap juga demikian. Jadi pemerintah dinas sosial kabupaten bagaimana bisa proaktif seperti itu, proaktif melakukan pendampingan dan anggota DPRD sesuai dengan dapilnya masing-masing ini juga bisa melakukan monitoring terhadap program ini. Nah, dan turut mendorong terhadap pengambil kebijakan untuk juga turut serta mensukseskan, termasuk kepala desa seperti itu, camat. Jadi karena mereka yang bersentuhan langsung dengan grassroots. Baik Ibu. Lalu rencana ke depan dari Komisi E dalam mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program Jawara ini apa Ibu? Tentu ketika kita bicara rencana ke depan, kita akan melakukan evaluasi terlebih dahulu sejauh mana efektivitas dari program ini, kemudian outputnya itu sudah sesuai nggak dengan target yang kita tetapkan. Misal nih, dari jumlah KPM 10.080, tentu harus dievaluasi dan dilihat. Dari 10.080 yang kemudian bisa melahirkan entrepreneur baru perempuan itu prosentasenya berapa? Kemudian dari mereka yang mungkin nol pendapatannya itu ketika dibantu dengan program ini kira-kira income-nya menjadi berapa? Nah ini tentu menjadi evaluasi sehingga kalau memang ini sangat produktif dan animo masyarakatnya sangat bagus dan sangat membantu terhadap penguatan ekonomi perempuan, tentu ke depan kita berpikir kembali untuk menambah kembali anggaran ini di tahun yang akan datang. Tentu tidak dengan sasaran yang sama, sehingga bisa menyasar kelompok-kelompok rentan perempuan yang lain. Baik Ibu, kalau menurut Ibu sendiri bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam mendukung perempuan pelaku ekonomi agar program ini bisa lebih berkelanjutan Ibu? Gimana bentuk dukungan masyarakat? Jadi dulu itu waktu saya sekolah itu masih kecil itu ada istilah ACI, Aku Cinta Indonesia. Ya, mungkin hari ini bisa diterjemahkan kita cinta produk UMKM di sekitar kita. Maka bagian dari partisipasi masyarakat untuk mensukseskan program Jawara ini, ketika ada KPM atau kelompok perempuan atau perempuan secara mandiri, perempuan secara individu, dia menerima program ini lalu dia bisa survive dengan usahanya, kemudian dia bisa melahirkan UMKM, maka bagaimana masyarakat mendukung dengan cara mengkonsumsi apa yang menjadi produk dia seperti itu ya. Jadi bagaimana kita hari ini sudah tidak latah dengan brand gitu ya. Latah dengan brand, harus belinya brand ini, roti harus belinya brand ini, makanan harus brand ini. Tentu hari ini tidak. Kalau kita pengen membantu, maka apa yang diproduksi di daerah sekitar kita, UMKM yang ada di sekitar kita, ya mari itu yang kita konsumsi bersama-sama.
Jadi hari ini harus kita punya jargon, aku cinta produk lokal. Ya, jadi kalau dulu itu waktu kecil itu ada ACI ya, aku cinta Indonesia, maksudnya kita cinta produk dalam negeri gitu ya. Hari ini aku cinta produk lokal. Maka ini menjadi bagian dari cara masyarakat untuk mendukung program Jawara ini. Baik Ibu, selain dari pemerintah yang memberikan dukungan, menurut Ibu sebagai sesama perempuan juga, sekiranya hal apa yang harusnya perempuan itu miliki, mungkin dari pemikiran ataupun usahanya untuk pemberdayaan dirinya sendiri gitu Ibu? Perempuan harus punya skill ya. Baik. Hari ini kompetisinya luar biasa. Perempuan kalau pengen maju, dia jangan menengadahkan tangan, tapi dia harus bisa merebut. Untuk bisa merebut itu, kuncinya itu ada 2. Dia harus punya kapasitas. Dia harus upgrade kapasitas nih. Betul. Karena misalnya seperti saya, sebagai seorang perempuan terjun di politik, gak akan ada laki-laki yang akan memberikan jabatan secara gratis, secara sukarela kepada saya, gak akan. Kecuali saya menunjukkan kapasitas diri saya, kemudian saya dianggap layak untuk menempati posisi itu. Maka tentu hal pertama yang harus dilakukan perempuan adalah upgrade kapasitas. Dia harus terus belajar untuk meningkatkan kualitas dirinya. Yang kedua, dia harus punya skill. Jadi dia harus punya keterampilan. Sehingga dengan skill dan keterampilan itu, potensi yang ada di dia ini bisa diterjemahkan dalam bentuk aksi yang kemudian bisa mendatangkan income untuk dirinya. Jadi 2 hal itu yang harus dilakukan oleh perempuan. Baru kemudian yang ketiga, dia harus buat jejaring. Kan tidak bisa kita punya kapasitas yang bagus, kita punya skill tapi kita tidak punya jaringan. Maka jaringan itu mau tidak mau, suka dan tidak suka itu hari ini sudah harus. Nah, ketika bisa bicara jaringan, maka tentu salah satu jaringan yang bisa kita peroleh secara mudah itu menguasai teknologi. Jadi ekonomi digital seperti itu. Jadi hari ini orang mau berusaha itu kan tidak harus punya toko, tidak harus punya ruko. Tetapi ketika dia bisa menguasai digital gitu ya, dia bisa punya jaringan, kemudian online shop seperti itu, saya pikir itu juga potensi yang luar biasa untuk pemberdayaan ekonomi perempuan. Baik. Nah selanjutnya Ibu melihat bagaimana program Jawara ini berjalan sejauh ini, apa harapan Ibu terhadap perkembangan program ini ke depannya? Saya berharap program ini benar-benar efektif untuk kemudian ini bisa menjadi stimulus dan rangsangan. Karena uang 3 juta itu bukan uang yang besar. Jadi sifatnya ini hanya rangsangan. Sehingga dengan stimulus dan rangsangan ini membuat kita perempuan itu berdaya, kemudian punya kreativitas, kemudian punya keinginan untuk dia bisa mandiri. Nah setelah dia berdaya maka tentu tidak cukup dengan modal 3 juta. Jadi kita kan juga banyak nih perbankan yang bisa melakukan memberikan kredit dengan bunga rendah seperti itu. Jadi kayak ada KUR seperti itu ya, kredit usaha rakyat, ini kan bisa. Tetapi perbankan itu tentu tidak akan memberikan pinjaman dengan bunga rendah seperti KUR. Kan mereka ketika akan memberikan pinjaman harus disurvei dulu nih. Betul. Usahanya apa, kemudian penghasilannya berapa. Nah maka stimulus ini akan menjadi daya ungkit untuk kemudian dia bisa memperoleh akses modal yang lebih besar. Tentu tidak dari pemerintah provinsi lagi, tetapi bisa dari perbankan yang ada di wilayah kita masing-masing. Baik Ibu. Lalu yang terakhir, apa komitmen jangka panjang dari DPRD Jawa Timur terhadap penguatan ekonomi perempuan melalui program Jawara ini? Kalau bicara komitmen jangka panjang, komitmen kita adalah kita berkeinginan agar pendapatan per kapita masyarakat Jawa Timur, khususnya perempuan itu bisa jauh lebih tinggi dari tahun ke tahun ini terus meningkat. Bagaimana perempuan juga memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan ekonomi yang ada di sekitarnya, bukan hanya di keluarganya, di masyarakatnya, lebih-lebih di Jawa Timur. Itu yang kita harapkan seperti itu. Sehingga perempuan itu bisa berdaya, mandiri, bukan hanya untuk kepentingan dirinya, tetapi juga bisa berdaya mandiri untuk
memikirkan bagaimana kualitas pendidikan kesehatan keluarganya termasuk anak-anaknya. Betul. Jadi kalau sudah punya ibu yang mandiri secara ekonomi, punya ibu yang berwawasan bagus seperti itu, ya paling tidak ibu itu kan ada istilah perempuan itu adalah madrasah keluarga. Apalagi sudah bisa menghasilkan uang ya, maka saya bisa yakinkan bahwa kualitas pendidikan kesehatan keluarga itu akan lebih baik. Jadi jangka panjangnya kita seperti itu, bagaimana perempuan punya kontribusi positif terhadap penurunan angka kemiskinan, kemudian peningkatan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan. Harapan kami sampai ke situ. Luar biasa sekali pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih banyak Ibu, kami sampaikan kepada Ibu Zeni atas penjelasan yang begitu mendalam mengenai program Jawara ini. Program yang tidak hanya memperdayakan perempuan, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi daerah secara keseluruhan. Dari diskusi ini kita belajar bahwa ketika perempuan diberdayakan secara ekonomi, dampaknya terasa berlapis ya Ibu, betul. Mulai dari meningkatnya pendapatan keluarga, bertambahnya pelaku UMKM, hingga kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. Program Jawara adalah bukti nyata bahwa DPRD Provinsi Jawa Timur melalui Komisi E serius mendorong keadilan ekonomi dan pembangunan yang inklusif. Semoga kedepannya program ini terus diperluas, ditingkatkan kualitasnya, dan disinergikan dengan berbagai program lainnya. Terima kasih kami sampaikan sekali lagi kepada Ibu Zeni. Saya Devi Fatihatul Aslihal pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di podcast Henggono Tunggale Jawa Puas Radar Banyuwangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.